Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungannya Allah. Amin. Baik, teman-temanku kelas 4 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi baru di semester yang satu ini, yaitu berkaitan dengan SPLTV. Apa sih itu SPLTV ya? Mungkin dulu ketika SMP teman-teman sudah mempelajari materi yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel ya. Sehingga pada kesempatan kali ini di kelas 4 semester 1 ini kita akan menaikkan level kita menjadi yang semula dua variabel sekarang menjadi 3 variabel. Nah, tentunya ini merupakan suatu materi yang tidak terlalu sulit untuk dipahami dan insya Allah kita akan melalui materi ini dengan baik. Seperti itu ya. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjutkan apa saja yang akan kita pelajari dalam SPLTV ini. Untuk materi pembelajaran kita yaitu yang pertama, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Jadi untuk materi pembelajaran yang pertama ini nanti kita bersama-sama membawa dari suatu masalah tertulis ya. Nanti ada suatu permasalahan itu akan kita modelkan dalam bentuk matematika. Lebih jelasnya adalah kita akan membentuk suatu sistem persamaan linearnya dulu sebelum kita menyelesaikan persamaan linearnya. Nah, seperti itu. Lanjut ke materi pembelajaran yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jelas, setelah kita menentukan model matematisnya ya, setelah kita menentukan sistem persamaannya, kita akan menyelesaikannya atau kita akan menentukan nilai dari setiap variabel. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu menentukan model matematika. Dalam menentukan model matematika, kita perlu paham dulu model matematika itu apa sih? Nah, model matematika di sini merupakan kita merubah suatu permasalahan secara tekstual dalam bentuk matematis agar dapat diselesaikan secara prosedural dalam matematika. Ya, karena di dalam matematika kita sudah mempelajari berbagai prosedur, berbagai langkah-langkah secara jelas dan rinci sehingga kita dapat menemukan atau menentukan nilai akhir dari suatu permasalahan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk lebih jelas terkait dengan bagaimana cara memodelkan matematika dalam materi SPLTV ini, berikut merupakan contoh menentukan model matematikanya. Di sini kita bisa sama-sama membaca. Tina, Rudi, Doni pergi ke koperasi untuk membeli peralatan sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, sajikan model matematis sistem persamaan linear sesuai dengan permasalahan di atas. Baik, dari permasalahan di sini ya, dari permasalahan Tina, Rudi, dan Doni di sini mereka bertiga membeli suatu peralatan sekolah. Nah, mereka bertiga di sini membeli peralatan sekolah yang sama yaitu buku tulis, pensil, dan penggaris. Nah, dari sini masing-masing dari Tina, Rudi, dan Doni itu membeli barang-barang yang berbeda dengan harga yang berbeda-beda juga. Sehingga di sini akan kita ambil intinya ya. Inti dari permasalahannya adalah variabel yang pertama yaitu merupakan buku tulis, kemudian variabel keduanya pensil, dan variabel ketiganya adalah penggaris. Ya, dan kemudian di sini ada 3 persamaan yang diwakili oleh Tina, Rudi, dan Doni. Sehingga dari ketiga ini dapat saya simpulkan menjadi seperti ini ya. Saya ringkas ya. Tina membeli 2 buku tulis, 2 pensil, 1 penggaris dengan harga 8.000. Rudi membeli 1 buku tulis, 2 pensil, 1 penggaris dan membayar 6.000. Doni membeli 3 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penggaris dengan membayar 8.000. Kan seperti itu. Nah, ini jelas berbeda-beda. Kemudian dari ketiga variabel ini akan kita rubah, di mana buku tulis kita rubah menjadi variabel X, pensil menjadi variabel Y, penggaris sebagai variabel Z. Oke, selanjutnya
Dari ketiga persamaan ini akan kita rubah ya. Yang semula Tina memiliki 2 buku tulis dan 2 pensil dan 1 penggaris, di mana masing-masing sudah kita rubah menjadi X, Y, dan Z, maka dapat kita tuliskan 2X ditambah 2Y ditambah 1Z sama dengan 8.000. Begitu juga selanjutnya, Rudi memiliki 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penggaris akan kita tulis menjadi X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6.000. Begitu juga yang terakhir, Doni membeli 3 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penggaris akan kita tulis menjadi 3X plus Y plus Z sama dengan 8.000. Nah, inilah bentuk model matematikanya atau bentuk persamaan dari SPLTV. Baik, kemudian kita masuk ke penyelesaian yang kedua atau materi yang kedua, yaitu menentukan penyelesaian SPLTV. Dalam menentukan penyelesaian SPLTV, sama halnya ketika kita ingin menyelesaikan SPLDV, yaitu ada 3 metode. Yang pertama metode substitusi, eliminasi, serta determinasi. Nah, mungkin di sini ada sedikit penambahan, yaitu untuk metode determinasi di sini itu belum pernah diajarkan ketika SPLDV. Dan untuk metode determinasi ini akan kita pelajari di SPLTV ini ya. Baik, akan saya bahas satu persatu. Untuk metode substitusi ya jelas ya, mengganti suatu variabel dengan nilai atau persamaan yang baru. Nah, ini tentunya tidak asing lagi ya bagi teman-teman. Kemudian untuk metode eliminasi yaitu menghilangkan variabel satu persatu untuk menentukan nilai suatu nilai, kan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini, untuk determinasi, itu merupakan menentukan penyelesaian dengan konsep matriks. Baik, untuk metode determinasi ini nanti akan kita pelajari insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan substitusi serta eliminasi, serta kita akan menentukan model matematikanya. Baik, seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila saya dalam menyampaikan banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.